كل مكان على نعمة الله تعالى يرزقنا ويصلح ولي أمرنا على هذه ولا كل نية صالحة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين مولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسندنا المتصل إلى الإمام المفسر الإمام الجلالين رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبسائر الصالحين وبمشايخنا في الدارين آمين. إلى أن قال الله تعالى في كتاب كريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. Waqalu, dan telah berkata, ai al-kuffar, artinya orang-orang kafir, ya wailana, sungguh celaka kami. Ya litambih, untuk tambih, pemberi peringatan. Wailana, celaka kami. Halakana wa huwa masdarun, dan lafaz wailana merupakan masdar la fi'la lahu, masdar yang tidak memiliki fi'il. Min lafzi, dari lafadznya. Wa taqulu lahumul malaikatu, dan berkata lahum kepada mereka orang-orang kafir, al malaikatu, para malaikat, hadza yaumuddin, hari ini adalah hari pembalasan, al hisabi, yaitu hari hisab, wal jaza, dan jaza. Hari hisab, penghitungan amal, wal jaza, dan hari pembalasan. Hadza yaumul fasli, hari ini adalah hari pemisah, bainal khalaiki, antara makhluk-makhluk. Allah memisahkan makhluk-makhluk manusia berdasarkan keyakinan dan agamanya. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang mana kuntum, kalian semua, bihi, pada hari tersebut, tukadzibun, mendustakan. Wa yuqalu lil malaikati, dan dikatakan kepada para malaikat, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Uhsyuru, bangkitlah, berkumpullah kalian semua. Alladzina amanu, alladzina zalamu, kepada orang-orang yang telah berbuat zalim, anfusahum, kepada diri mereka sendiri, bisyirki, dengan kemusyrikan, wa azwajahum, bersama pasangan-pasangan mereka, qurana'ahum, bersama teman-teman mereka, minasyayatin, dari syaitan-syaitan, wa ma kanu ya'budun min dunillah, dan bersama sesuatu yang ada mereka ya'budunah, mereka sembah, min dunillah, dari selain Allah, ay ghairihi, artinya dari selain Allah, minal awthani, dari berhala-berhala. Jadi sebagai bentuk kekecewaan bagi orang-orang kafir, yaitu oleh Allah mereka dihukum, dikumpulkan bersama berhala-berhala yang menjadi harapan mereka nanti di hari kiamat. Jadi berhala-berhala yang disembah di dunia juga akan dilemparkan ke neraka bersama orang-orang kafir yang menyembahnya. Fahduhum ila siratil jahim, maka berikanlah petunjuk kepada mereka, kepada orang kafir. Dalluhum wasawwikuhum, berikanlah petunjuk kepada mereka. Wasawwikuhum, dan berikanlah arahan kepada mereka. Ila siratil jahim, menuju neraka, tempat. Ila siratil jahim, menuju
jalan al-jahim, neraka jahannam, tariqin nar, yaitu jalan neraka. Waqifuhum innahum mas'ulun, dan berhentikanlah, tahanlah mereka, ihbisuhum, tahanlah mereka, inda sirat, ketika melewati sirat. Innahum mas'uluna, sesungguhnya mereka mas'uluna akan ditanyakan, an jami' aqwalihim, dari seluruh perkataan-perkataan mereka, waf'alihim, dan af'al, dan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi di sini tidak hanya satu kali. Jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah dan para malaikat kepada mereka tidak hanya satu kali. Jadi itu berlangsung mulai dari alam barzakh. Jadi mulai dari alam barzakh ditanyakan semuanya, dan berlanjut nanti ketika di hari Yaumul Mizan, hari penghitungan amal. Wa yuqalu lahum taubihan, dan dikatakan lahum kepada mereka taubihan, dengan memperburuk perbuatan mereka atau mengungkap keburukan mereka. Malakum la tanasarun, kenapa kalian semua tidak saling menolong? La yansuru ba'dukum ba'dha, kenapa tidaklah menolong sebagian daripada kalian terhadap sebagian yang lain? Kenapa kalian pada saat ini di hari kiamat tidak saling menolong terhadap sahabatnya, terhadap saudaranya, terhadap orang tuanya, dan sebagainya? Kahalikum fid dunya, seperti halnya keadaan kalian di dunia. Wa yuqalu lahum, wa yuqalu anhum, dan dikatakan lahum kepada mereka, bal humul yauma mustaslimun, sebaliknya mereka semua al yauma, pada hari ini, mustaslimun, mereka menyerahkan diri, munqaduna, tunduk, adillah, menjadi terhina, tidak mampu berbuat apa-apa. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun, dan aqbalah, datang, ba'dhum, sebagian dari mereka, ala ba'dhin, atas sebagian yang lain, yatasaalun, mereka saling bertanya, yatalawamun, saling menyalahkan, wa yatakhasamun, dan saling berselisih. Jadi pada tahap awal, ketika dahsyatnya padang mahsyar, dahsyatnya kejadian di akhir kiamat, mereka semua melarikan diri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, tidak saling kenal, tidak saling bertanya, di mana bapak, di mana anak, di mana saudara, semuanya melarikan diri, berusaha untuk menyelamatkan dirinya, termasuk di ketika hari penghitungan amal, masing-masing berusaha untuk mengalihkan diri. Jadi masing-masing orang melarikan diri, tidak peduli terhadap semuanya. Namun setelah selesai hari penghitungan, selesai penghitungan amal, selesai, kemudian masing-masing memasuki tempat yang semestinya, akhirnya barulah mereka saling bertanya, di mana bapak saya waktu ketika di dunia? Ada di mana sekarang? Ternyata ada di surga. Oh, ternyata ada di neraka. Dan ketika mereka ditanyakan, setiap kali malaikat menanyakan kepada mereka di tahap awal, ketika pada hari pertanyaan, mereka berusaha menghindar dari siksaan Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyalahkan orang lain. Saya enggak salah, seperti hanya orang di dunia, berusaha mencari kambing hitam. Saya tidak salah, yang salah adalah syaitan. Saya tidak salah, yang salah adalah iblis. Yang salah adalah orang tua kami. Yang salah adalah kakek moyang kami. Dan berusaha mereka melepaskan diri dari tanggung jawab. Namun semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Sesungguhnya kalian semua, kuntum ada kalian semua, ta'tunana mendatangi kami, 'anil yamini dari sisi sebelah kanan, 'anil jihati dari arah allati yang mana, kunna ada kami, na'manukum kami merasakan aman terhadap kalian, minha dari arah tersebut, lihalifikum karena sumpahnya kalian, annakum sesungguhnya kalian al-haqi berada di atas kebenaran, fasaddaqnakum maka kami menganggap kalian itu benar, wa atba'nakum dan kami mengikuti kalian. Makna di sini adalah innakum adlaltumuna, sesungguhnya kalian telah menyesatkan diri kami. Qalu maka berkata al-matbu'una lahum, orang-orang yang diikuti, bal lam takunu mu'minin, sebaliknya lam takunu mu'minin, tidaklah ada kalian mukminin menjadi orang-orang yang beriman. Innama sesungguhnya yasdukul idlalul minna, dianggap benar penyesatan dari kami, allau kuntum mu'minin, apabila kalian semua pernah beriman, faraja'tum anil iman ilaina, kemudian kalian kembali dari beriman kepada kami. Kemudian kalian kembali dari iman ilaina menuju bersama kami. Jadi selama kalian tidak pernah beriman, maka sebenarnya kami tidak pernah menyesatkan kalian, karena kalian bisa berpikir, kalian bisa mempertimbangkan apa yang terjadi. Nah, wa ma kana lana 'alaikum min sultan, dan tidaklah ada lana bagi kami, 'alaikum terhadap kalian semua, min sultalin dari kekuasaan, quwwatin kekuatan, wa qudratin dan kemampuan, nakharukum ala mutaba'atina memaksa kalian atas mengikuti kami. Bal kuntum qauman taghin, bal kuntum qauman taghin, sebaliknya kuntum kalian semua, qauman menjadi kaum taghin yang sesat, dhalina mithlana menjadi sesat seperti halnya kami. Fa haqqa alaina qaulu rabbina, maka telah nyata wajibah pasti alaina atas kami, jami'an seluruhnya, qaulu rabbina perkataan dari Tuhan kami, bil azabi dengan adanya azab, ai qaulu artinya firman Allah, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, sungguh-sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam, minal jinnati dari bangsa jin, wan nasi dan bangsa manusia, ajma'ina seluruhnya. Inna ladzaikuna, sesungguhnya kami semua, sesungguhnya kami jami'an seluruhnya, ladzaikuna akan merasakan al-adzab terhadap adanya azab, bidzalikal qauli dengan perkataan tersebut, wa nasya'anhum qauluhum dan telah muncul anhu dari perkataan tersebut, qaulum perkataan mereka, fa'aghwaynakum inna kunna ghawin, fa'aghwaynakum kemudian kami sesatkan kalian, al-mu'allali biqaulihim yang menjadi sebab dengan perkataan mereka, inna kunna ghawin, sesungguhnya kami semua ada, ghawin adalah menjadi orang-orang yang tersesat. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, fa innahum yawma idzin fil 'adzabi mushtarikun, maka sesungguhnya mereka semua, artinya para pemimpin dan para pengikut, ya, para cendekiawan dan orang-orang yang mengikutinya, semuanya yauma idzin pada hari itu, yaumal qiyamati pada hari kiamat, fil 'adzabi mushtarikun di dalam azab, mushtarikun mereka berkumpul, lishtirakihim fil riwayati karena
keserupaan berkumpulnya mereka, karena berkumpulnya mereka fil ghawaiti di dalam kesesatan. Jadi tidak bisa seseorang melimpahkan kesalahan masing-masing dosanya kepada orang lain. Masing-masing akan menerima tanggung jawab terhadap perbuatan masing-masing. Ya, tidak bisa seorang anak murni menyalahkan orang tuanya dalam segala perbuatannya, karena bisa berpikir, bisa berakal, bisa mempertimbangkan. Walaupun ada beberapa penyebab. Jadi kalau suatu perbuatan memang diikat atau diikuti dengan adanya penyebab dari orang lain, maka orang tersebut akan menerima balasannya. Jadi masing-masing akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sesungguhnya kami, kadzalika begitu juga, kama naf'alu bil haula, sebagaimana kami telah lakukan kepada mereka, naf'alu bil mujrimin, kami lakukan juga kepada orang-orang yang kafir. Ghairi haula, selain daripada mereka, ay nu'adzibuhum muttabi, artinya kami memberikan azab kepada mereka seluruhnya, at-tabi'a minhum wal matbu', baik yang mengikuti ataupun yang diikuti. Jadi seperti halnya firman Allah di surat Al-Ahzab itu disebutkan, Rabbana atihim dhi'faini wal anhum la'nan kabira. Rabbana wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Wahai Tuhan kami tidak bersalah. Kami ini menjadi maksiat, kami ini berdosa, kami ini berbuat kejahatan, bukan karena kami melakukan itu, tapi karena mengikuti ajaran daripada orang tua kami, ajaran dari guru-guru kami, sehingga yang seharusnya mendapatkan hukuman adalah mereka, bukan kami. Maka mereka mengatakan, Rabbana atihim dhi'faini minal adzab. Ya Allah, berikanlah mereka, orang tua dan pemimpin itu, hukuman yang lebih besar. Lipat gandakanlah, saking ingin terbebasnya dari hukuman. Bahkan meminta kepada Allah agar Allah tidak menghukum pengikut, tapi lebih menghukum yang diikuti. Dan di sini dijelaskan semuanya akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Karena apa? Karena Allah telah memberikan akal. Karena Allah telah memberikan pilihan. Karena Allah telah memberikan pilihan. Dan kesalahannya kenapa akal itu tidak digunakan untuk mengikuti perkara yang benar. Innahum, sesungguhnya mereka semuanya, ai haula, artinya mereka semua, biqarinati ma ba'dahu, dengan tanda-tanda lafaz setelahnya, kanu, ada mereka, idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Dan mereka berkata selama di dunia, a inna, apakah sesungguhnya kami, fi hamzataihi ma taqaddama, di dalam dua hamzah ini ada ketentuan seperti hanya yang telah terdahulu, yaitu bisa dibaca ainna, bisa dibaca ayinna, bisa dibaca ainna. Jadi ada tashil dan sebagainya. Apakah kami latariku alihatina, akan meninggalkan, akan menjadi orang yang meninggalkan alihatina terhadap berhala-berhala kami, li syairin majnun, demi syairin, seorang penyair yang gila. Allah. Jadi menganggap kepada Nabi Muhammad dia seorang penyair yang gila. Apakah kami rela meninggalkan penyembahan terhadap berhala hanya demi mengikuti seorang Muhammad yang dianggap sebagai penyair yang gila. Subhanallah. Jadi seorang yang rasul. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan tidak diperintahkan oleh Allah,
mereka memanggilnya dengan Al-Amin, orang yang baik, orang yang terpercaya, orang yang amanah. Namun setelah Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, kemudian menyampaikan kebenaran dan menentang terhadap penyembahan berhala dan kemaksiatan yang mereka lakukan, akhirnya dimusuhi dan timbullah perkataan-perkataan syairin majnun. Jadi begitulah memang, kalau memang ada orang yang memang selama hidup di dunia hanya mungkinlah tidak berfikir untuk mengatur kebijakan dalam masyarakat. Jadi hanya dia kerjanya sholat, kemudian ke masjid, kemudian tidak nahi mungkar, hanya amar ma'ruf saja, mungkin di rumah, sholat, ngaji, tidak akan ada musuh, tidak akan punya musuh. Tapi ketika dia sudah berdakwah, ketika seseorang itu sudah berdakwah, menyampaikan kebenaran, melarang kemaksiatan, nahi mungkar, maka pasti akan mendapatkan musuh sebagaimana Rasulullah SAW memiliki musuh-musuh. Jadi seandainya Nabi Muhammad umpamanya tidak berdakwah melarang penyembahan berhala, tidak berdakwah melarang minum khamar, tidak berdakwah melarang perzinahan, ya tidak akan dimusuhi. Sehingga mereka akan menganggap seperti hanya semula, menganggap Rasulullah sebagai Al-Amin. Namun setelah Rasulullah berdakwah menyampaikan bahwasanya penyembahan berhala, kesalahan terhadap penyembahan berhala dan sebagainya, barulah dimusuhi. Bahkan dikatakan syairin majnun. Nabi Muhammad adalah dikatakan penyair dan orang yang gila. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, bal jaa'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Sebaliknya Nabi Muhammad itu jaa'a telah datang bil haqqi dengan membawa kebenaran, wa saddaqal mursalin dan telah membenarkan terhadap para utusan sebelumnya, al-ja'ina bihi yang datang bihi dengan kebenaran. Wa huwa alla ilaha illallah, dan ajaran kebenaran tersebut adalah sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Jadi sama ajaran yang diajarkan oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya mengajarkan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innakum ladza'iqul adzabil alim. Sesungguhnya kalian semua, fihi di dalam lafaz ini iltifatun, perpindahan domir, perubahan domir. Ladza'iqul adzabil alim, sungguh-sungguh akan mencicipi, menikmati al-adzabil alim, siksaan yang menyakitkan. Biasanya kata-kata dzauq itu sesuatu yang enak, tapi lafaz dzauq itu menikmati dikonotasikan atau disindir, digunakan terhadap azab. Silahkan nikmati azab. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidaklah kalian semua mendapatkan balasan illa kecuali jazaa, akibat balasan ma kuntum ta'malun, sesuatu yang ada kalian pernah kerjakan. Jadi jelas seseorang mendapatkan surga sesuai dengan amal perbuatannya. Seseorang mendapatkan neraka juga sesuai dengan amal perbuatannya. Dan rahmat daripada Allah dan juga nikmah daripada Allah itu memiliki tanda-tanda. Ibaratnya umpamanya turunnya hujan. Allah memberikan tanda-tanda bahwa hujan akan turun apabila ada awan, apabila ada angin. Begitu juga dengan orang ahli surga, memiliki tanda-tanda. Jadi ketika seseorang itu senang beribadah, rajin mengaji, taat kepada Allah, tidak bermaksiat, maka itu adalah tanda-tanda orang itu menjadi ahli surga. Jadi tanda-tanda adanya rahmat adalah dengan ketaatan. Seseorang akan mendapatkan rahmat, tanda-tandanya adalah dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi tidak terlepas, ya, tidak terlepas bahwasanya antara rahmat dengan ketaatan itu tidak terlepas. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah al-mukhlasina, yang terpilih. Ay al-mu'minina, artinya orang-orang yang beriman. Istisnaun mungqati, merupakan istisna mungqati,
Karena apa? Karena orang yang mukhlas itu berbeda dengan orang-orang yang kafir. Ai dzukirah jazaohum, artinya telah disebutkan balasan orang-orang yang mukhlasin fi qaulihi, di dalam firman Allah, ulaika ila akhirih. Ulaika lahum rizqum ma'lum, mereka akan mendapatkan, orang yang ikhlas akan mendapatkan fil jannati, di surga, rizqum ma'lumun, rizki ma'lumun yang telah diketahui, bukratan wa asyiyan, di waktu pagi dan di waktu sore. Fawakihu wa hum mukramun, berupa buah-buahan. Badalun merupakan badal, au bayanun lirizkih, atau penjelasan terhadap lafaz rizki. Wa huwa, dan hal tersebut, ma yu'kaluh, sesuatu yang dimakan, taladzudan, sebagai kenikmatan, la lihifdzi sihatin, memakannya bukan untuk menjaga kesehatan. Karena biasanya manusia kalau di dunia memakan makanan itu bisa untuk bertujuan menjaga kesehatan, takut sakit. Tapi kalau orang itu di surga, tidak ada yang namanya sakit. Tidak ada yang namanya kencing, tidak ada yang namanya buang kotoran, tidak ada yang namanya keringat yang bau, tidak ada. Semuanya adalah merupakan kenikmatan. Jadi ketika memakan buah-buahan atau memakan makanan, yang terasa hanya kenikmatannya, tidak ada efek sampingnya. Jadi semua makanan tidak ada efek samping. Beda kalau di dunia, makan udang asam urat, makan kacang kolesterol dan sebagainya. Di sana tidak ada. Jadi jangan khawatir, walaupun makan yang banyak, makan daging yang banyak, tidak akan darah tinggi, tidak ada di sana. Jadi semuanya adalah berupa kenikmatan. Li'anna ahlal jannati, karena sesungguhnya penduduk di surga, mustaquduna an hifdhiha, tidak membutuhkan untuk menjaga kesehatan. Bi khalqi ajsadihim, dengan diciptakan tubuhnya mereka, lil abadi, untuk keabadian. Jadi tidak ada perasaan mereka merasa takut sakit, takut dan sebagainya. Semua makanan itu merupakan kenikmatan yang abadi. Naam. Wa hum mukramun, dan mereka mendapatkan kemuliaan bi thawabillahi subhanahu wa ta'ala, dengan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala, fi jannatin na'im, berada di dalam surga, kebun-kebun yang penuh kenikmatan, ala sururim mutaqabilin, di atas surur, kasur atau ranjang-ranjang, mutaqabilin, mereka saling mutaqabilin, berbolak-balik, artinya luas ya luas. La yara ba'dhum qafa ba'dhin, sehingga tidak bisa melihat sebagian dari mereka terhadap bagian punggung orang lain. Jadi begitu luasnya. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin, sayyidina wa habibina wa lana Muhammadin wa qasim amin wa ala sahbihi ajmain. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi umsar sholihin fid dharain amin. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa barik alaihi, idza aradta an tadhkura uyuba ghairika, apabila kamu menginginkan untuk mengingat kekurangan atau cacat daripada orang lain, fadhkur uyuba nafsik, maka ingatlah terlebih dahulu terhadap kekurangan diri kamu sendiri. Jadi sebelum kita menilai orang lain, lebih baik kita introspeksi, menilai diri kita sendiri. Ini dalam masalah akhlak, tata krama yang terbaik.
Namun tidak boleh, bukan berarti kita berhenti untuk berdakwah, tidak. Kapan kita mau berdakwah kalau kita nunggu kita menjadi orang yang soleh terlebih dahulu? Jadi bukan berarti menghalangi kita untuk berdakwah. Jadi kewajiban terhadap diri kita adalah memperbaiki introspeksi diri, dan kewajiban kita kepada orang lain adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai hanya karena sebab kita belum sempurna menjadi penghalang kita untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain. Nah. Rawahu ar-Rafi'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradta an yuhibbaka Allahu fabghudid dunya. Apabila kamu ingin dicintai oleh Allah, maka bencilah dunia. Wa idza aradta an yuhibbaka an-nas, dan apabila kamu ingin dicintai oleh manusia, fama kana indaka min fuduriha, maka sesuatu yang ada milik kamu min fuduliha, dari kelebihan dunia, fambithu ilaihim, maka berikanlah hal sesuatu tersebut ilaihim, kepada mereka. Jadi orang yang senang memberikan haknya, memberikan walaupun hanya dengan akhlak yang baik diberikan kepada orang lain, maka kita akan menjadi orang yang dicintai orang lain. Nah. Rawahu al-Hatib an Rabi'i bin Kharas mursalah. Silakan. Setelahnya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza staiqadha ar-rajulu minal laili wa iqadha ahlahu. Apabila seorang laki-laki bangun di waktu malam dan dia membangunkan keluarganya, wa shallaya rakataini kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat, dan kemudian mereka berdua melaksanakan salat 2 rakaat, kutiba dicatat oleh Allah minadz-dzakirin, dari golongan orang yang senang berzikir kepada Allah, katsiran wa dzakirat, dan perempuan yang senang berzikir. Jadi suami istri tolong menolong dalam beribadah. Kalau suami ngajak istrinya bangun, diajak untuk sholat, bukan yang lain. Istri juga gitu, kalau ngajak suami disuruh bangun untuk sholat, tolong. Bahkan dalam hadis disebutkan, seandainya tidak bangun disuruh mencipratkan air. Dicipratkan, jangan banyak-banyak, ambilkan satu cantik, ya jangan, cuma cipratan sedikit, seandainya tidak bangun. Nah, terus. Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyaqul, apabila bangun tidur salah satu dari kalian dari tidurnya, maka berdoalah, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Ya Allah, segala puji syukur bagi Allah yang telah mengembalikan rohku, wa afani fi jasadi, dan menyehatkan badanku, wa adzina li bi dzikrihi, dan telah mengizinkan kepadaku untuk mengingatnya. Rawahu Ibnu Sunni an Abi Hurairah. Jadi doa setelah bangun tidur banyak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di antaranya juga ini, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Dan kita amalkan ya, insyaallah, usahakan dibaca semua kalau bisa. Doa sebelum tidur dan doa setelah bangun dari tidur. 6. Idza stakaita fadha yadaka haitsu tashtaki. Apabila kamu merasakan sakit, maka letakkanlah tanganmu di mana kamu merasakan sakit. Tsumma qul bismillahi a'udzu bi'izzatillah. Kemudian bacalah doa bismillahi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Min syarri, dari keburukan apa yang ajidu, saya temukan, min wajahin, dari penyakitku ini. Tsumma rfa' yadaka summa a'id dzalika witran. Kemudian angkatlah tanganmu, kemudian ulangi kembali doa tersebut witron, dengan ganjil, artinya 3 kali. Ini doa bagi siapapun yang merasakan sakit kepala, sakit perut dan sebagainya, diletakkan di anggota tubuh yang sakit. Kemudian dibacakan doa bismillah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajiduh min wajhi hadza. 6.
Rawahu Tirmidzi an Anas, idza asaba ahadakum musibatun falyakul. Apabila menimpa terhadap salah satu daripada kalian musibah, maka hendaklah berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati. Ya Allah, kepadamu lah saya mengharapkan pahala dari musibahku. Ahtasibu, mengharapkan pahala terhadap musibahku. Fa'jurni fiha, maka berikanlah pahala kepadaku fiha, di dalam musibah. Wa abdilni biha khairan minha, dan berikanlah pengganti kepadaku biha khairan, yang lebih baik minha, darinya. Dan memang di sini didoakan ketika ada seorang suami memiliki istri yang meninggal, maka diantaranya doanya ini, Allahumma ajurni fi musibati wa abdilni khairam minha. Namun kalau istri, saya menemukan dalam sebuah kitab, ada kitab di Madhab Malik ya. Madhab Maliki, istri itu boleh, artinya tidak berdoa ajurni khairam minha. Karena kadang-kadang istri itu ingin berkumpul dengan suaminya nanti di surga. Nah. Idza asabatum faqulu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ketika ada waktu subuh, kalian berdoalah, Allahumma asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Biasanya ini kalau masir ini biasanya di bacaan aurat yang kita baca biasanya, karena memang riwayatnya itu banyak ya. Namun secara umum ini hampir sama. Biasanya kalau subuh itu wa ilaikal nusyur ya. Ilaikan nusyur. Tapi kalau di waktu sore wa ilaikal masir. Naam. Rawah Ibnu Majah an Abi Hurairah, idza taja'ta faqul bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadihi wa min hamasatis sayatin wa ayyahduruna. Rawahu Abu Nasrin As-Najri an Umar. Jadi apabila kalian mau tidur, bacalah doa bismillah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Jadi dibaca ini lebih-lebih perempuan ketika menjelang tidur dalam keadaan yang mungkin belum suci, masih dalam keadaan haid atau bagaimana, itu sangat dianjurkan agar terhindar dari kesurupan. Karena biasanya kadang-kadang rentan ya laki-laki perempuan sama, ini lebih khusus pada perempuan karena seringkali ketika dalam keadaan suci rentan untuk diganggu dan sebagainya. Jadi sebelum tidur baca doa ini, bismillah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi min syarri ibadihi mazati syayatin wa ay yahdurun. Idza u'tita syai'an min ghairi an tas'ala fakul wa tasaddaq. Rawahu An-Nasa'i an Ibnu Umar. Apabila kamu diberikan sesuatu dari tanpa kamu meminta-minta, fakul maka makanlah, artinya gunakanlah, wa tasaddaq dan bersedekahlah. Jangan ditolak. Apabila ada orang memberikan kamu tanpa kamu mengharapkan dan meminta-minta, maka ambil, itu berkah. Apabila kamu umpamanya ingin ingin bersedekah, tidak jangan berikan kepada orang lain, jangan. Jadi disunahkan kita terima, setelah itu kita bersedekah. Seperti harinya Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar suatu ketika diberikan hadiah oleh Rasulullah. Sayyidina Umar, ini kamu ambil. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, berikanlah kepada orang yang fakir, jangan berikan kepada saya cukup. Berikanlah kepada orang yang fakir. Apa kata Rasulullah? Ambil dulu, kamu ambil. Selama kamu tidak meminta-minta, kamu ambil, baru kamu sedekah. Jadi sunnahnya ketika ada orang memberi kepada kita tanpa kita minta, tanpa kita itu mengharapkan atau ya istrinya nodong lah, tanpa kita memintanya, maka disunahkan kita mengambil dengan tujuan menjaga kehormatan dan perasaan dari orang yang memberi, menghargai pemberian orang lain. Selanjutnya apabila kita memang ingin bersedekah, ya sudah ambil kemudian disedekahkan.
Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah. Apabila kalian berbuka puasa, hendaklah berbuka puasa dengan memakan kurma, sesungguhnya makan kurma itu berkah. Fa illam yajid tamran falyuftir ala al-ma' fa innahu tahurun rawahu al-imam. Maka apabila tidak menemukan kurma, maka hendaklah berbuka dengan meminum air. Sesungguhnya meminum air itu tahurun, mensucikan atau membersihkan tubuh. Idza aqalla ar-rajulu ta'ma muli'a jawfahu nuran. Apabila seorang laki-laki sedikit makannya, muli'ah, maka akan dipenuhi jawfuhu, tubuhnya, nuran, dengan cahaya. Ini dengan berpuasa. Jadi orang makan tidak terlalu banyak, tapi dengan diniatkan dengan berpuasa. Bukan hanya murni tidak makan. Kalau begitu lebih baik tidak makan. Diet lah. Tapi tidak ada niat puasa, ya tidak mau dianuran. Tapi maksudnya di sini adalah orang yang makan sedikit, maka dalam hatinya akan dipenuhi dengan cahaya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Rawahu Dailami. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah